Marina Devia dari S1 Analis Medis akan mempresentasikan sebuah kimia anorganik. Metode sintesis material anorganik. A. Metode sintesis material anorganik. 1. Metode keramik. Metode keramik terdiri dari pemanasan bersama buah padatan yang bereaksi membentuk produk yang diinginkan. Metode ini digunakan secara luas pada industri dan laboratorium. Contoh penggunaan metode keramik adalah proses sintesis samarium sulfit atau SMS. Metode sintesis mikrowatt. Radiasi gelombang mikro. Radiasi gelombang mikro atau mikrowatt dapat digunakan dalam proses sintesis material anorganik. Metode sintesis mikrowatt mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan metode konvensional, yaitu 1. Dapat menurunkan waktu reaksi dan tidak terjadi perengkahan pada senyawa hasil sintesis karena pemanasannya dari dalam. 2. Signifikan menurunkan biaya produksi karena hemat energi dan waktu proses. 3. Metode Sol gel. Sol adalah suspensi koloid dari partikel dalam liquid. Ukuran diameter partikel 1 sampai 100 nm. Gel adalah padatan semi kaku di mana pelarut terkandung di dalam rangka material koloid atau polimer. Pembuatan sol dapat dilakukan dengan cara 1. Mendispersikan padatan tak larut dalam soplet yang digunakan, misalnya menambahkan oksidasi atau hidrooksida dalam air yang pH-nya diatur sehingga partikel padat tetap dalam keadaan tersuspensi. 2. Penambahan prekursor yang dapat bereaksi dengan solvent untuk membentuk koloid. Misal, penambahan logam alkoksida dalam air dapat terhidrolisis menghasilkan oksida sebagai produk koloid. Sol yang telah diperoleh selanjutnya diberi perlakuan atau didiamkan sampai membentuk gas. Untuk mendapatkan hasil akhir, gel harus dipanaskan. Pemanasan dilakukan untuk tujuan menghilangkan pelarut, mendekomposisi anion, terjadi penataan ulang struktur padatan, dan terjadi kristalisasi. 4. Metode prekursor. Metode prekursor merupakan pencampuran pada tingkat atomik dengan pembentukan padatan. Pencampuran pada level atomik dengan pembentukan padatan prekursor di mana senyawa logam yang dikehendaki terdapat di dalamnya dengan stoikiometri yang tepat. Prekursor berikutnya dipanaskan untuk mendekomposisinya sehingga diperoleh produk
5. Metode hidrotermal. Hidrotermal terbentuk dari kata hidro, yang berarti air, dan termal, yang berarti panas, sehingga dapat dikirakan metode hidrotermal menggunakan panas dan air. Pada praktiknya, metode ini melibatkan pemanasan reaktan dalam wadah tutup atau autoclave menggunakan air. Dalam wadah tertutup, tekanan meningkat dan air tetap sebagai cairan. Jika pemanasan air mencapai di atas titik didih normalnya 373 K, maka disebut superheated water. Metode CVD atau chemical vapor deposition. Dalam metode CVD atau deposisi uap kimia ini, kristal terbentuk dari reaktan dalam fasa uap atau gas. Garis besar metode starting, material yang volatil dicampur dalam temperatur yang sesuai, sehingga diperoleh produk kristal padat. Metode CVT, chemical vapor transport. Dalam proses ini, zat padat berinteraksi dengan senyawa volatil, dan produk zat padat terdeposit di bagian lain dari alat. Metode ini digunakan untuk restorasi senyawa dan untuk menumbuhkan kristal dari serbuk atau bahan kristal yang kurang unik. B. Hal-hal penting dalam pemilihan metode sintesis. 1. Stabilitas senyawa. Senyawa mungkin stabil dalam kondisi reaksi dan tidak stabil pada tekanan dan temperatur normal. 2. Bentuk produk yang dikehendaki. Untuk menyangkut aplikasi yang memerlukan kristal tunggal, maka vaporisasi eksitasi yang dipilih. Bila dikehendaki produk yang homogen, maka metode prekursor atau sintesis hidrotermal yang dipilih. 3. Kemurnian produk. Untuk mendapatkan kemurnian produk tinggi, dapat digunakan metode yang melibatkan penggunaan material awal adalah bahan yang volatil, karena lebih mudah dimurnikan. 4. Ketersediaan reaktan. Bila memilih metode prekursor, maka harus mempertimbangkan ketersediaan prekursor dengan stoikiometri yang benar. Untuk metode CVD memerlukan reaktan dengan volatilitas yang hampir sama. Untuk metode gelombang mikro, paling tidak mempunyai satu starting material yang dapat menyerap gelombang mikro dengan kuat. C. Teknik analisis dan karakterisasi material anorganik. Metode analis untuk mengkarakterisasi material-material anorganik berbeda dengan material organik. Walaupun ada metode-metode tertentu yang
digunakan untuk karakterisasi kedua material tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya selaku Rina Delvia